Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Putra Andana dari Informatika 1. Saya di sini akan memaparkan mata kuliah sistem terdistribusi. Baik, mulai saja. Apa itu sistem terdistribusi? Sistem terdistribusi merupakan kumpulan otonomus yang terhubung melalui sistem jaringan komputer dan dilengkapi dengan sistem software terdistribusi untuk membentuk fasilitas komputer terintegrasi atau melakukan koordinasi yang hanya pengiriman pesan. Contoh seperti internet, intranet, mobil, computing. Sistem terdistribusi prosesnya dijalankan secara bersamaan, execute currently, interaksi untuk kerjasama dalam mencapai tujuan yang sama, dan mengkoordinasikan aktivitas pertukaran informasi, yaitu pesan yang dikirimkan melalui jaringan komunikasi. Nah, pentingnya sebuah komputasi terdistribusi, sistem keamanan terdistribusi merupakan hal penting untuk fungsi organisasi seperti bank, transportasi, telekomunikasi. Ada beberapa implementasi sistem terdistribusi, diantaranya ada 10 bidang: pendidikan, transportasi, telekomunikasi, perbankan, pemerintah, niaga, pariwisata, kesehatan, udah di kesehatan, kependudukan, dan di bidang hukum. Ada beberapa, maksudnya software sistem terdistribusi. Di antaranya ada satu, Amoeba, sistem berbasis mikro kernel yang banyak tanggung, menjadikan banyak procession personal menjadi satu sistem terdistribusi secara transparan. Angel, sistem terdistribusi yang paralel menggunakan teknik DPSM, yaitu distribusi virtual shared memory, menyediakan sistem yang portable dan memiliki kegunaan yang tinggi pada setiap platform aplikasi. Chorus Microsystem, sistem berbasis mikrokernel ini untuk mengatasi kebutuhan komputasi terdistribusi singkat tinggi dalam bidang telekomunikasi, interlocking, real-time, supercomputing, dan kegunaan yang tinggi. Ada beberapa contoh dari sistem terdistribusi, yaitu internet, intranet, dan mobile. Yang internet merupakan suatu bentuk jaringan global yang menghubungkan komputer dengan satu sama lainnya. Kalau intranet, jaringan teradministrasi tersisa dengan batasan pada kebijakan keamanan lokal. Yang ketiga ada mobile dan sistem komputasi, sistem telepon seluler, GSM, CDMA, dan lainnya. Sistem terdistribusi multimedia biasanya digunakan untuk infrastruktur internet karakteristik, sumber data heterogen, dan memerlukan sinkronasi secara real-time. Ada video, audio, teks, multicast, contoh seperti teletaching tool, video compressing, dan ketiga video dan audio on demand. Ada yang www, World Wide Web, resources sharing ke seluruh dunia melalui internet, berbasis pada teknologi pengkodingan, ada HTML, bahasa pemrograman HTML, URL, uniform link, uniform resource location, arsitektur, client server, open system, open standard, open dokumen, open resource, dapat diperluas dan diimplementasi ulang. Lalu, mengapa sistem terdistribusi sangat penting dalam penggunanya? Sistem terdistribusi sangat diperlukan karena ada performance, kumpulan prosesor dapat menyediakan kinerja yang lebih baik dan tinggi daripada komputer yang terpusat. Distribusi banyak aplikasi yang terlibat sehingga lebih baik jika dipisah dalam mesin yang berbeda. Contoh, ada aplikasi perbankan yang komersil. Ketiga, reliability. Jika terjadi kerusakan pada salah satu mesin, tidak akan mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Incremental growth, mesin baru dapat ditambahkan jika kebutuhan proses meningkat. Sharing data, resource, segala hal yang dapat digunakan bersamaan dalam jaringan komputer, meliputi hardware, hard disk, printer, dan scanner, juga software, berkas, basis data, objek data, komunikasi.
menyediakan fasilitas komunikasi antar manusia. Karakter sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah sistem ukuran serentak dan secara serentak. Beberapa pemakai browser memakai suatu halaman web secara bersamaan. Deadlock, non-global clock, sulit mensinkronkan waktu seluruh komputer yang terlibat. Hal yang tersebut berpengaruh pada pengiriman pesannya, seperti saat beberapa proses berebut ingin masuk critical section. Ada independent failure of component, no total failure, rebut failure, partial failure. Jadi setiap komponen dapat mengalami kegagalan, namun komponen lain tetap berjalan dengan baik. Adanya sistem terdistribusi. Ada permasalahan dalam sistem terdistribusi. Di antaranya ada keheterogenan komponen, dua keterbukaan, 3 keamanan, 4 scalability, 5 penanganan kegagalan, yang keenam currency of component, dan yang ketujuh ada transparansi. Apa itu keheterogenan? Jadi suatu sistem terdistribusi dapat dibangun dalam berbagai OS, U atau S, H atau W, dan V atau L yang berbeda. IP yang digunakan untuk mengatasi perbedaan jaringan. Dan poin ketiga, middleware mengatasi perbedaan lainnya. Nah, yang keterbukaan adalah mendukung explainability, perlu mengintegrasikan berbagai komponen yang berbeda yang dibuat oleh programmer. Poin ketiga, keamanan, shared, artinya shared resource, transmisi informasi rahasia diperlengkapi dengan enkripsi dan dicegah denial of service. Yang keempat, scalability, yaitu penambahan pemakaian kebutuhan penanganan resource yang konstan, mencegah bottleneck jika perlu digunakan replikasi. 5. Penanganan kegagalan. Setiap proses komputer atau jaringan dapat mengalami kegagalan secara independen. Jadi secara satu komponen aja. Nah, komponen lain harus tetap berjalan dengan baik. EG, failure branch in the distributed banking system. 6. Banyak user yang banyak user yang melakukan eksekusi data dan akses data secara bersamaan. Transparansi, yaitu transparan bagi pemakai keberadaan berbagai komponen tanpa sebagai suatu sistem saja. Ada juga transparansi bagi pemakai keberadaan beberapa komponen tanpa sebagai suatu sistem saja. Akses transparansi, itu lokal dan remote resource dapat diakses dengan operasi yang sama. Location transparansi, resource dapat diakses tanpa tahu di mana lokasinya ya. Currency transparansi, beberapa proses dapat sama-sama menggunakan suatu resource tanpa saling terinterferensi. Replikasi transparansi, pemakai maupun pemegang aplikasi tidak perlu mengetahui adanya replikasi resource yang dapat meningkatkan keandalan untuk kerja. Failure transparansi, pemakai pemegang aplikasi dapat menyelesaikan tugasnya walaupun ada kegagalan ya. H atau W atau S atau W. Mobility transparansi, resource klien dapat berpindah tanpa mempengaruhi operasi pemakai atau program. Performance transparansi, sistem dapat dikonfigurasi ulang untuk meningkatkan unjuk kerja sejalan dengan perubahan beban sistem. Scaling transparansi, sistem aplikasi mudah bertambah luas tanpa perubahan struktur sistem atau algoritma sistem. Ini adalah roadmap-nya, ada komunikasi model. Ini adalah komunikasi model. Source system, source militer, transmission system, receiver. Di sini ada destinasi sistem, receiver destinasi sistem. Dan di server ada modem, ya, server, modem, public telephone network, modem lagi, dan work session. Contohnya seperti itu. Komunikasi mobil tuh. Terima kasih, sekian dari saya. Maaf jika kekurangan untuk menjelaskan atau ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.